Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Berikut ini adalah pemaparan koneksi antar materi saya tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sebagai sebuah ekosistem, sekolah memiliki tata interaksi yang saling menunjang dan mempengaruhi di antara komponennya, baik komponen biotik seperti murid, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua dan masyarakat sekitar sekolah, maupun komponen abiotiknya seperti diantaranya adalah keuangan serta sarana dan prasarana sekolah. Untuk menunjang keberhasilan tujuan pendidikan dalam proses pembelajaran, sekolah hendaknya dapat merangsang kreativitas terutama dalam memanfaatkan segala sumber daya yang ada di sekolah. Penting bagi seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran ataupun seorang kepala sekolah sebagai pemimpin dalam suatu ekosistem memiliki cara pandang dan menguasai strategi yang dapat memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Strategi pendekatan yang dapat diterapkan baik bagi guru sebagai pemimpin pembelajaran maupun oleh kepala sekolah sebagai pemimpin ekosistem sekolah adalah menggunakan pendekatan berbasis aset, di mana dengan memusatkan perhatian pada kekuatan dan potensi positif yang ada di sekolah. Dalam menerapkan pendekatan berbasis aset, seorang pemimpin di sekolah hendaknya mampu memetakan 7 aset utama sebagai modal utama di sekolah, yaitu: pertama, modal manusia, menyangkut sumber daya yang berkualitas dan kecakapan yang dimilikinya. Kedua, modal sosial, menyangkut norma dan aturan yang mengikat dalam sebuah komunitas ataupun masyarakat, serta bentuk kerjasama dalam suatu komunitas seperti asosiasi dan institusi. Ketiga, modal fisik, terdiri atas bangunan yang bisa digunakan serta infrastruktur atau sarana dan prasarana. Keempat, modal lingkungan atau alam, terdiri atas potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi seperti bumi, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, tanah untuk berkebun, danau atau empang dan lain sebagainya. Kelima, modal finansial, terdiri atas dukungan keuangan yang dimiliki seperti tabungan, hutan, investasi, hibah, gaji, sumber pendapatan lain, dan lain sebagainya. Keenam, modal politik, merupakan ukuran keterlibatan sosial, diantaranya adalah adanya kesempatan yang sama dalam kepemimpinan maupun hak suara dalam pemilihan, serta lembaga pemerintahan atau perwakilannya yang memiliki hubungan dengan komunitas seperti komunitas sekolah, komite pelayanan kesehatan, pelayanan listrik dan air, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, modal agama dan budaya, menyangkut adanya upaya pemberian empati, perhatian dan kasih sayang, serta agama, kepercayaan, nilai, sejarah, makanan, warisan budaya, seni, dan lain sebagainya. Seorang guru, selain dapat memetakan aset yang ada di sekolah, hendaknya juga dapat berperan sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya di sekolah maksudnya adalah adanya peran guru selain sebagai pemimpin di dalam proses pembelajaran yang berfokus pada aset dan kekuatan di sekolah, juga hendaknya mampu mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya di sekolah, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan di sekolah, serta melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan di sekolah. Dengan menerapkan sebaik-baiknya peran sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya sekolah, diharapkan akan tercipta proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas, serta juga terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi diri murid sesuai bakat dan minatnya. Kualitas pembelajaran yang mendukung perkembangan bakat dan minat ini nantinya tentu akan menciptakan kenyamanan bagi murid, sehingga akan tercipta budaya positif dan menuju merdeka belajar. Implementasi peran guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya diantaranya adalah: pertama, di lingkungan kelas, seperti mendesain strategi pembelajaran dengan menggunakan kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah, seperti menciptakan ruangan kelas sebagai lingkungan belajar yang nyaman, mengakomodir perbedaan bakat, minat dan kemampuan murid dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kedua, di lingkungan sekolah, seperti memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar, menerapkan peraturan berbudaya positif di sekolah, mengembangkan bakat dan minat murid dalam berbagai kegiatan pengembangan diri di sekolah, seperti olahraga, kegiatan sains, dan lain sebagainya, serta mendukung program adiwiyata di sekolah dengan mengembangkan aset atau sumber daya positif dan unik yang ada di sekolah. Yang ketiga, masyarakat sekitar sekolah,
Misalnya, menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik untuk pengembangan sekolah yang lebih berkualitas ke depannya dengan melibatkan komite sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam program sekolah. Kaitan materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah dengan materi lainnya di modul pelatihan guru penggerak. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan diperlukan dirinya untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 11 yang menyatakan bahwa seorang guru berperan dalam menuntun perkembangan bakat dan minat murid sesuai tuntutan kodrat dan zamannya, sehingga tercipta suasana yang aman dan nyaman dalam belajar. Kenyamanan belajar bagi murid nantinya akan mendukung perkembangan karakter baik murid yang akan diharapkan menjadi suatu budaya positif sesuai modul 14 melalui keteladanan akan nilai-nilai dan peran yang dilakukan guru dalam pembelajaran sesuai modul 1-2. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk mengakomodir perkembangan bakat dan minat murid adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai modul 21 sehingga akan tercipta kenyamanan belajar bagi murid. Guru juga dapat menerapkan pembelajaran sosial emosional sesuai modul 22 untuk melatih perkembangan karakter murid serta mengembangkan potensi positif yang ada di dalam diri murid dengan menggunakan teknik coaching sesuai modul 23. Tentu saja, dalam menerapkan pembelajaran yang mendukung perkembangan bakat dan minat murid, guru harus dapat berperan sebagai pemimpin dalam pembelajaran sesuai modul 31. Serta menggunakan pendekatan berbasis aset sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya di sekolah sesuai modul 32 dan juga strategi pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan bagja sesuai modul 13. Hubungan sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Setelah mempelajari modul pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, tentu saja terjadi perubahan, terutama terhadap pola pikir bahwa semua aset di sekolah ternyata memberikan begitu banyak manfaat terhadap perkembangan bakat dan minat murid di sekolah. Dengan begitu, muncul keinginan untuk bisa memanfaatkan semua sumber daya di sekolah dengan optimal dan sebaik-baiknya, terutama di dalam pembelajaran, yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan rencana aksi. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.